dipengaruhi oleh keadaan dan fakta buruk yang dilihatnya. Saudara kasih oleh Tuhan, nah bagian yang ketiga ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah sesuatu yang boleh menjadi teladan bagi kita dalam kita menjalani akan hari-hari yang ada, agar supaya kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan itu adalah Allah yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi apapun juga. Dan kita percaya bahwa ketika kita pun menghadapi pergumulan yang ada, walaupun mungkin secara mata jasmani, ya saudara, kita melihat masalah kita terlalu besar, tetapi kita sangat percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Nah, oleh karena itu ketika kita menghadapi masalah, jangan kita terpengaruh oleh karena keadaan yang kita lihat. Saudara, ketika ada masalah, kalau kita hanya fokus kepada masalah itu, maka masalah itu akan semakin besar. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan yang besar, pada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, maka masalah itu tidak akan menjadi berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tetap hadapi segala pergumulan, segala masalah dengan iman. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kita lihat begitu luar biasa yang namanya iman Abraham. Dikatakan bahwa dia tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dia memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki iman yang sangat luar biasa untuk saya dan saudara teladani. Saudara, ada sebuah contoh teladan penulis biografi daripada Billy Graham ini, pada contoh teladan iman yang bisa kita juga seorang yang bernama Billy Graham. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana ada seorang penulis biografi daripada Billy Graham ini pada tahun 2002, saudara, di mana Sam Willman dia kemudian mengungkapkan akan ada banyak yang ternyata tidak diketahui oleh orang mengenai Billy Graham ini. Kita tahu bahwa Billy Graham ini, saudara, dia adalah seorang penginjil yang sangat dikenal, penginjil besar yang paling berpengaruh di abad yang ke-20. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa Billy Graham ini, saudara, dia dijadikan penasehat oleh beberapa presiden yang ada di Amerika. Yang kita tahu di mana beliau telah almarhum, dia meninggal pada tanggal 21 Februari tahun 2018. Dan Sam Willman ini, saudara, pada tahun 2002 dia menulis, dia mencatat berbagai hal yang saya katakan tadi tidak diketahui oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Ya, bahkan sampai lanjut usianya, ternyata saudara, yang namanya Billy Graham ini, saudara, walaupun kita tahu bahwa dia adalah orang yang dipakai Tuhan dengan urapan yang luar biasa, sehingga di dalam pelayanan penginjilannya ada begitu banyak orang yang dimenangkan, ada banyak mujizat yang terjadi. Tetapi ternyata, saudara, dia juga tidak lepas dari berbagai masalah, dari bermacam-macam sakit penyakit yang dialami. Ternyata dia pernah mengalami yang namanya sakit bahu ginjal, ya. Dia pernah mengalami yang namanya hernia, ya, bisul, saudara, ya, polip. Bahkan dia mengalami yang namanya hipertensi, radang paru-paru, dan berbagai penyakit lainnya. Ada masalah mengenai prostatnya, kemudian tulang rusuknya pernah patah, saudara, ya, bahkan anemia pun pernah menggorgoti akan tubuhnya. Dan saudara oleh Tuhan, bahkan pada terakhir sempat dia mengalami yang namanya penyakit Parkinson, ya. Dan orang tidak banyak yang tahu tentang itu, saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, kenapa ini terjadi? Saudara kasih oleh Tuhan, tentu ini adalah seizin Tuhan. Dan kita lihat oleh karena kuasa Roh Kudus dan oleh karena urapan ilahi yang begitu dahsyat, sehingga Billy Graham ini
sampai pada masa tuanya, bahkan sampai tutup usianya, luar biasa. Imannya dia tetap kuat, saudara. Meskipun secara manusia, saudara, tubuhnya bisa menjadi lemah dengan berbagai penyakit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya, tetapi yang bisa kita teladani, saudara, di mana dia memiliki jiwa yang teguh, dia memiliki iman, komitmen yang luar biasa. Dia menjadi orang Kristen yang bukan orang Kristen yang mudah lemah. Dia bukan menjadi orang Kristen yang mudah menyerah. Jiwanya tidak lemah, jiwanya kuat, saudara. Meskipun ada berbagai macam penyakit yang Tuhan izinkan ada di dalam dirinya, saudara, dia mampu untuk bisa tetap tangguh melewati segala penderitaan yang ada. Ini luar biasa, saudara. Kita tentu ingat juga Rasul Paulus, firman Tuhan mencatat dia sudah berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengambil duri dalam dagingnya, tetapi dikatakan apa, saudara? Dia hanya berkata, dan Tuhan bilang sama dia, justru ketika engkau lemah, engkau kuat. Saudara, bukan Tuhan tidak bisa menyembuhkan, saudara. Tuhan bisa menyembuhkan, tetapi Tuhan izinkan itu, saudara. Dan yang luar biasa, yang namanya Rasul Paulus, yang namanya Billy Graham ini, saudara, mereka bisa mampu melewati segala penderitaan, kelemahan tubuh yang ada. Sama seperti Abraham, dia tahu tubuhnya lemah, tetapi tubuhnya boleh jadi lemah, tetapi imannya tetap kuat. Nah, ini yang harus kita teladani, saudara. Daripada kehidupan Abraham, Billy Graham, Rasul Paulus, luar biasa, saudara. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tangguh, ya, meskipun ada banyak tekanan hidup yang bertubi-tubi menerpa kehidupan mereka. Dan justru, saudara, di dalam perjalanan iman, ternyata kualitas iman seseorang itu diuji di saat kita menghadapi masalah. Ya. Kualitas iman seseorang itu akan muncul, akan teruji ketika dia di dalam penderitaan, saudara. Dan sudah terbukti yang saya sebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, bisa teruji kualitas iman mereka. Justru dikatakan pada saat mereka secara manusia, tubuh mereka sudah lemah. Nah, oleh karena itu, bagi kita usia boleh bertambah, ya saudara, karena memang usia ini tidak bisa dibendung. Dan manusia udah pasti sangat alamiah, dari hari ke hari manusia itu bukannya semakin muda, tetapi pasti semakin tua. Ketika seseorang berulang tahun, sebenarnya, saudara, dia bukan semakin muda, semakin apa? Semakin tua. Makanya orang bilang kalau orang ulang tahun itu jatah hidupnya semakin apa, saudara? Semakin dikurangi, sudah semakin tua. Dan semua akan menuju ke sana. Tetapi luar biasa, mari kita teladani yang namanya Abraham. Meskipun dikatakan usianya sudah tua dan sudah lemah tubuhnya, tetapi imannya tetap kuat. Nah, ini yang Tuhan mau. Sudah kasih oleh Tuhan. Dan kita sungguh percaya, seperti ada pujian yang mengatakan bahwa walaupun terkadang kita tidak mengerti, ya, kita harus melewati yang namanya cobaan, ya. Kita kadang harus melewati berbagai masalah yang kadang kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Tetapi seperti pujian yang berkata bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun kadang kita tidak mudah untuk mengerti, kita melewati cobaan, ya. Di masa-masa pandemi ini juga kita tidak mengerti, dan mungkin kita bertanya sampai kapan. Tidak ada yang tahu, saudara. Ya, tapi puji Tuhan, dari malam saya renungkan, ya, sebenarnya hari-hari ini, saudara, kalau orang bisa sehat saja,